Selamat pagi semuanya. Salam hangat luar biasa. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima tentang manusia dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Ini kita kembali melanjutkan cerita pada pembelajaran sebelumnya ya. Oke, otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-hari kamu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan secara berkontraksi dan berrelaksasi. Kemudian, apa fungsi otot pada manusia? Ya, ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kemudian macam-macam otot manusia diantaranya yaitu yang satu, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang terbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ya, di layar sudah ada gambar-gambar tentang otot polos yaitu yang di bawah. Kemudian ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Lalu terletak pada organ dalam dan memiliki satu seti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ya, karena sistemnya tidak sadar. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling, sehingga disebut otot lurik ya. Teksturnya lurik-lurik ya. Ciri-cirinya ya, gambarnya ada di sebelah ini ya, yang menempel pada tulang. Ciri-cirinya bentuknya silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka. Nah,
Jadi otot ini melekat pada rangka ya, tertempel. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Lalu cepat dan mudah lelah, ya sama ya. Kemudian bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian ciri terakhir, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ini tidak ada berhenti ya, 24 jam terus non-stop. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lalu ciri-ciri otot jantung di antara lain, yang pertama adalah otot jantung berbentuk silindris. Ciri kedua, memiliki percabangan. Ciri ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Selanjutnya, bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, non-stop terus ini ya. Oke, sekarang anak-anak kita mencoba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada dan hubungkan dengan menggunakan garis. Otot polos mana, otot mulut yang mana, otot jantung yang mana ya. Ya, tentunya mudah sekali ya ini nanti. Ya, coba dikerjakan ya, coba. Oke, sekarang kita lanjut. Teks bacaan ya, yang berjudul otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah membentuk, bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan. Ya, kalian bernafas kan semuanya. Gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika kita duduk dan berdiri. Otot rangka akan melakukan penyesuaian, gerakan penyesuaian dengan memperkuat sendi, dengan memperkuat tulang sehingga mempertahankan sikap yang tegak. Selain itu, otot rangka berperan penting dalam menentukan keseimbangan tubuh. Ya. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh.
Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon yang tidak disengaja, di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil terbuat untuk meningkatkan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Oke, anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya. Oke, paragraf pertama, ide pokoknya otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ya. Kemudian di paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6 adalah tugas kalian. Tugasmu adalah mengerjakan di buku ya, di kolom tugas nanti ya. Ya. Maka nanti kalian kerjakan setelah menyaksikan video berikut ini ya. Bagaimana tayangan video tadi? Cukup jelas bukan? Mudah-mudahan cukup mudah untuk dimengerti dan dipahami. Sampai bertemu kembali dalam tayangan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.